Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani Hanifah dari SMP Nida Al-Quran Temanggung, calon guru penggerak Angkatan 8. Komunikasi positif adalah judul untuk tugas aksi nyata modul 1.2 saya. Apa sih pentingnya komunikasi positif? Komunikasi adalah proses penting dalam hidup kita dan penting untuk memahami hambatan apa yang berpotensi menghalangi komunikasi yang positif dan efektif. Di antaranya adalah makin tipisnya etika berkomunikasi, penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan kebutuhan, serta rasa tidak percaya diri untuk tampil dan berbicara di depan umum. Dalam aksi nyata ini adalah upaya untuk membudayakan komunikasi positif di lingkungan sekolah. Saya mencoba memulai dari diri saya sendiri untuk menguasai keterampilan berkomunikasi demi menunjang profesionalitas kerja dan sebagai sarana interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 hal yang menjadi poin penting dalam budaya komunikasi positif. Yang pertama adalah opportunities. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan peluang terlewatkan. Jika kita tidak mengerti apa yang ingin dikatakan seseorang, kita mungkin kehilangan informasi atau saran yang berharga. Yang kedua, miscommunication. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk memahami sudut pandang seseorang, atau jika kita tidak berkomunikasi dengan jelas, hal itu dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Yang ketiga, konflik. Hambatan komunikasi dapat menciptakan dampak negatif pada hubungan, baik pribadi maupun profesional. Hal ini dapat menyebabkan hubungan yang tegang dan bahkan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Upaya yang saya lakukan untuk membudayakan komunikasi positif di sekolah. Yang pertama, saya memulai dari diri sendiri untuk selalu berupaya berkomunikasi dan menciptakan komunikasi yang positif dengan mengajak rekan sejawat dan murid untuk menguasai keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, saya mengikuti pelatihan public speaking, kemudian berlatih di depan kaca, perbanyak perbendaharaan kata, dan mencari referensi dari para ahli, serta melatih diri tampil bicara di depan umum. Yang ketiga, saya menjadi contoh bagi murid dalam cara berkomunikasi dan beretika komunikasi, dan memberi pelatihan public speaking untuk murid. Tindak lanjut dari upaya yang sudah saya lakukan, yaitu saya mengajak rekan sejawat dan murid untuk mengembangkan atau membudayakan komunikasi positif di lingkungan sekolah agar tercipta atmosfer kerja dan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, memberi ruang bagi murid untuk mengeksplorasi kemampuan berkomunikasinya dan menambah kepercayaan dirinya dengan memberi kesempatan murid untuk berpendapat dan memfasilitasi murid untuk unjuk kemampuan tampil dan berbicara di depan umum, berpidato, berpuisi, bernyanyi, bahkan menari. Berikut adalah gambar bercerita pertama, membudayakan komunikasi positif yang saya lakukan. Saya dan rekan sejawat membiasakan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun saat sedang rapat, sapa pagi pada murid, dan berbincang dengan murid. Gambar bercerita 2 adalah pelatihan public speaking yang saya lakukan untuk membina jiwa kepemimpinan siswa dan memunculkan rasa percaya diri untuk berani tampil berbicara di depan umum. Gambar bercerita 3 adalah murid kami yang sudah percaya diri untuk unjuk kemampuan di depan teman-temannya dan juga guru, baik itu berpidato, berpuisi, maupun menari dan menyanyi. Tak lupa, saya melakukan refleksi atas upaya yang sudah saya lakukan untuk membudayakan komunikasi positif di lingkungan sekolah. Proses perubahan selalu tidak mudah, hambatan seringkali muncul
dan menghalangi proses perubahan. Namun ini justru menjadi tantangan tersendiri untuk tidak lelah dengan komitmen menciptakan well-being dalam berkomunikasi di lingkungan sekolah. Dengan terus berupaya mulai dari diri sendiri, mengajak, menularkan, dan menciptakan lingkungan dengan atmosfer positif agar lingkungan kerja lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga kinerja semua warga sekolah menjadi lebih baik dan pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan untuk murid. Saya yakin proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sedikit demi sedikit, perubahan terjadi dengan makin aktifnya murid di kelas untuk bertanya, berpendapat, mereka percaya diri untuk unjuk kemampuan berpidato, menyanyi, berpuisi, dan semakin terbukanya hati rekan sejawat untuk bersama-sama berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan berkomunikasi positif di antara kita semua. Demikian aksi nyata saya di modul 1.2, yaitu membudayakan komunikasi positif di sekolah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.